Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu, salam damai, salam sehat, salam budaya, salam seluruh alam. Semoga semua makhluk berbahagia. Apa kabar sahabat alam dimanapun kalian berada? Saya harap baik-baik saja. Untuk kalian yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Untuk yang sedang sehat, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi di channel saya, Pangestu Alam Official, dan bersama saya Denny Pangestu. Di kesempatan video kali ini saya sedang berwisata religi menuju ke Cirebon. Berbicara tentang Cirebon tidak lepas dengan nama Syekh Datul Kahfi, Sunan Gunung Jati, dan Syekh Magelung Sakti. Untuk menuju kesempurnaan dalam sejarah atau dalam cerita adalah dengan mencari sumber data yang banyak. Tetapi itu pun tidak menjamin ada sejarah akan sempurna. Yang sempurna bagi pencerita adalah proses evolusi cerita ke cerita menuju perbaikan dan perbaikan. Karena tidak ada yang sempurna, maka sesungguhnya bagi orang adalah mencoba menceritakan dengan kerendahan hati, agar sejarah yang kita ceritakan mendapat koreksi dari orang-orang yang lebih dulu mengetahui atau memang orang ahli dalam bidangnya. Syekh Nurjati dikenal sebagai tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati, yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit yang berjarak sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya Syekh Nurjati dikenal dengan nama Syekh Datul Kahfi atau Maulana Idopi Mahdi. Secara kronologis singkat, Syekh Nurjati lahir di Semenanjung, Malaka. Setelah berusia dewasa, beliau pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah, serta mempunyai putra-putri dari Baghdad. Beliau pergi berdakwah sampai di Pesambangan, bagian dari negeri Singapura atau sekarang disebut dengan Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Beliau wafat dan dimakamkan di Giri Amparan Jati. Cerita tentang Syekh Nurjati dijumpai dalam naskah-naskah tradisi Cirebon yang merupakan bukti sekunder. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, diantaranya Carita Purwaka Cirebon Nagri, Babat Tanah Sunda, dan Sejarah Cirebon, serta naskah yang berbentuk tembang, diantaranya Carub Kanda Babat Cirebon,
Wawacan Sunan Gunung Jati, naskah Prantasinga, naskah Kuningan, dan naskah Pulasaren. Syekh Nurjati ketika lahir dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi, putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar atau Syekh Abdul Jalil. Jadi Syekh Datul Kahfi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Maulana Isa adalah putra dari Abdul Qadir Kailani. Abdul Qadir Kailani adalah putra dari Amir Abdullah Khan, keturunan Nabi Muhammad SAW, generasi ke-17 dari jalur Zainul Abidin. Syekh Datuk Kahfi memiliki dua orang adik, yaitu Syekh Bayanullah yang mempunyai pondok di Mekah, yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di wilayah Cirebon, serta seorang adik wanita yang menikah dengan Raja Upih Malaka. Buah dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Dipati Unus dari Demak. Ketika Syekh Nurjati menuntut ilmu dan pergi haji ke Mekah, sehubungan dengan lamanya beliau Syekh Nurjati bermukim di Mekah, maka sebagian naskah menyatakan bahwa Syekh Nurjati berasal dari Timur Tengah atau Mekah. Syekh Datul Kahfi akhirnya membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pasambangan Jati. Selain itu, Syekh Datul Kahfi merupakan keramat yang ada di tanah Tatar Pasundan. Bagaimana tidak, hampir dari beliaulah terlahir para murid yang sangat luar biasa, yang memiliki pengaruh besar, khususnya bagi penyebaran agama Islam. Adapun para murid Syekh Datul Kahfi diantaranya yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang, putra dan putri dari sang penguasa Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Bahkan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, serta Syekh Siti Jenar pun merupakan murid Syekh Datul Kahfi. Selain memiliki murid yang sangat luar biasa, Syekh Datul Kahfi juga merupakan leluhur dari Raja-Raja Sumedang Larang. Syekh Datul Kahfi merupakan wujud dari Pangeran Santri atau Ki Gede Sumedang, sang penguasa Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Karena kealiman dan keikhlasan beliau dalam menyebarkan agama Islam, banyak cerita tentang karomah atau kelebihan beliau yang di luar nalar. Salah satunya mitos tentang pusar bumi Gunung Jati, konon karena karomah dan kesaktian yang dimiliki Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi menjadikan pusar bumi yang berada di Gunung Jati sebagai tempat duduknya. Dari tempat duduknya itulah terpancar sinar dari dalam bumi yang menghadap ke permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti dan mengelilingi tempat beliau duduk yang memancar ke seantero jagat Nusantara. Dari situlah Syekh Datul Kahfi dikenal dengan sebutan Syekh Nurjati. Sedangkan tempatnya duduk kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati. Adapun asal-muasal pusar bumi, menurut cerita rakyat dan legenda dari Cirebon, Pulau Jawa pada zaman sebelum ajaran Islam masuk dan berkembang adalah wilayah yang sangat angker. Pulau Jawa merupakan hutan rimba yang dipenuhi dengan rawa, juga ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak gunung keramat di Pulau Jawa, hiduplah seorang petapa bernama Resi Bageral Banjir. Puncak gunung yang menjadi tempat pertapaan itu ialah Gunung Cermai,
yang terletak di Kuningan, Jawa Barat. Puncak Gunung Cermai diyakini tempat melakukan tapak Sang Resi Bagral Banjir demi meminta kepada Sang Hyang Maha Tunggal atau Tuhan semesta alam. Pertapaan itu dilakukan supaya diberikan ilmu wijin, serandil, dan kesempurnaan sejati. Puncak Gunung Cermai yang dijadikan tempat pertapaan Resi Bagral untuk mewujudkan keinginannya. Tak sia-sia keinginannya dikabulkan oleh Sang Hyang Maha Tunggal bersamaan dengan raga sukma ilmu wijin serandil masuk ke tubuh Resi Bagral Banjir. Sang Resi langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu tak didasari oleh Resi Bagral, ternyata puncak Gunung Cermai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Cermai itu ambrol terlepas dan terpental melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke tengah lautan. Puncak Gunung Cermai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu tubuh Resi Bagral telah raib hilang tanpa bekas layaknya pindah ke dimensi lain. Ketika Syekh Datuk Khafi melanjutkan dan menuntaskan apa yang pernah dilakukan Resi Bagral Banjir, namun pertapaan yang dilakukan Syekh Datuk Khafi tentunya dengan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Puncak Gunung Cermai yang semula terombang-ambing di tengah laut mendadak menjadi daratan biasa. Dan konon, puncak Cermai itulah yang sekarang menjadi pusar bumi yang berada di Gunung Jati, Cirebon. Perjuangan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Seringkali terjadi kerancuan antara nama Fathaillah dengan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Orang menganggap Fathaillah dan Syarif Hidayatullah adalah satu. Tetapi yang benar adalah dua orang. Syarif Hidayatullah, cucu Raja Pajajaran, adalah seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat yang kemudian disebut dengan Sunan Gunung Jati. Sedangkan Fathaillah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sultan Trenggana membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan penjajah Portugis. Bukti bahwa Fathaillah bukan Sunan Gunung Jati adalah makam dekat Sultan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Pasai Patullah atau Fathaillah. Menurut lidah orang Portugis, Syarif Hidayatullah dan ibunya Syaripah Mudaim datang di negeri Ceruban, Larang, Jawa Barat pada tahun 1475. Sesudah hampir dahulu di Guzarat dan Pasai. Untuk menambah pengalaman, kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syekh Datul Khafi sudah wafat, guru Pangeran Cakrabuana dan Syaripah Mudaim itu dimakamkan di Pasambangan dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya. Syaripah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syaripah Mudaim dan putranya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah meneruskan dakwah Syekh Datul Khafi membuka pesantren Gunung Jati, sehingga kemudian dari Syekh Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan. Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya yaitu Nyi Pakungwati dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Selanjutnya yaitu pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan Nagari Caruban kepada Syekh Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahannya, Syekh Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi.
Sang Prabu diajak masuk Islam kembali tapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Guzarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kaunganten. Dari pernikahan inilah kemudian Syekh Syarif Hidayatullah dikaruniai orang putra, yaitu Nyi Ratu Winangun dan Pangeran Sabakingking dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebut beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya. Ini akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar Sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengiring upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran tak peduli siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon itu, maka dikirimkanlah pasukan prajurit pilihan yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka adalah menangkap Syekh Syarif Hidayatullah yang dianggap lancang mengangkat diri sebagai Raja Tandingan Pajajaran. Tapi usaha ini tidak berhasil. Ki Jagabaya dan anak buahnya malah tidak kembali ke Pajajaran. Mereka masuk Islam dan menjadi pengikut Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati di daerah-daerah lain, seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga, dan lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya Pelabuhan Muarajati, makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Banyak pedagang besar dari negeri asing datang menjalani persahabatan, di antaranya dari negeri Tiongkok. Salah seorang keluarga istana Cirebon menikah dengan pembesar dari negeri Cina yang berkunjung ke Cirebon, yaitu Ma Huan. Maka jalinan antara Cirebon dan negeri Cina makin erat. Bahkan Sunan Gunung Jati pernah diundang ke negeri Cina dan beliau bertemu atau menikah dengan putri Kaisar Cina yang bernama Putri Ong Tinio. Kaisar Cina yang pada saat itu dari dinasti Ming juga beragama Islam. Dengan pernikahan itu sang kaisar ingin menjalin erat hubungan baik antara Cirebon dan negeri Cina. Hal ini ternyata menguntungkan bangsa Cina untuk dimanfaatkan dalam dunia perdagangan. Sesudah menikah dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tinio diganti namanya menjadi Nyi Ratu Rara Semanding. Kaisar ayah Putri Ong Tinio ini membekali putranya dengan harta benda yang tidak sedikit. Sebagian besar barang-barang peninggalan Putri Ong Tinio yang dibawa dari negeri Cina itu sampai sekarang masih ada dan tersimpan di tempat yang aman. Istana dan Masjid Cirebon kemudian dihiasi dan diperluas lagi dengan motif-motif hiasan dinding dari negeri Cina. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1480 atau prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istri Sunan Gunung Jati. Dari pembangunan masjid itu melibatkan banyak pihak, diantaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Dalam pembangunan itu, Sunan Kalijaga mendapatkan penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diserukan dengan membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten.
Kisah Syekh Magelung Sakti, panglima perang yang harum namanya di tanah Cirebon. Syekh Magelung Sakti seorang ulama, murid sekaligus panglima perang berdasarkan kitab Babat Cirebon. Syekh Magelung berasal dari negeri Syam di Syria. Beliau adalah putra dari Syed Abdurrahman Ar-Rumi bin Syed Ahmad bin Syed Barakat Jainul Alam. Konon dikisahkan rambut Syekh Magelung tidak bisa dipotong oleh apapun dan oleh siapapun, sehingga rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah. Karena itulah Syekh Magelung selalu menggulung atau menggelung rambutnya, dan dari situlah beliau dijuluki dengan nama Syekh Magelung. Selain itu, beliau juga memiliki banyak julukan, di antaranya Syekh Magelung Sakti alias Pangeran Soka, Syarif Sam alias Pangeran Soka alias Pangeran Karangkendal alias Mama Gelung alias Rama Gelung alias Pangeran Rama Gelung atau alias Pangeran Gelung. Ketika berusia 7 tahun, Syekh Magelung digolongkan sebagai anak yang jenius karena memiliki banyak ilmu. Karena hal itu dia dijuluki sebagai supi cilik dan menyebabkan dirinya menjadi rebutan di kalangan para guru dan ulama di wilayah Timur Tengah. Saat usianya memasuki 11 tahun, Syekh Magelung mampu menjadi seorang pengajar termuda di berbagai negara, di antaranya di Mekah, Madinah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, dan di berbagai tempat terkenal lainnya. Meski demikian, dirinya juga menuai banyak hujatan dari ulama karena rambutnya yang semakin panjang dan dianggap tidak mencerminkan seorang pelajar dan pengajar ilmu keagamaan yang selalu mengedepankan akhlak, tata krama, dan budi pekerti dengan penampilan rambut panjangnya. Syekh Magelung bukannya tidak mau memotong rambutnya, akan tetapi rambutnya lah yang tidak bisa dipotong oleh senjata apapun. Walaupun dirinya sudah berusaha hingga berkeliling ke berbagai penjuru dunia, tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu memotong rambut panjangnya. Pada usia 30 tahun, Syekh Magelung Sakti dibawa oleh pihak kerajaan Mesir untuk menjadi panglima perang melawan kerajaan Romawi dan kerajaan Tartar. Dari situlah dirinya semakin dikenal ke seluruh belahan dunia. Uniknya, bila para panglima perang selalu mengalahkan musuh-musuhnya dengan sebetan pedang, panah, atau senjata lainnya, berbeda dengan Syekh Magelung Sakti, ia bisa mengalahkan lawannya hanya dengan kibasan rambutnya yang keras seperti kawat dan tajam bagaikan pedang. Hal tersebutlah yang membuat semua musuh yang dihadapinya lari ketakutan. Dari situlah Syekh Magelung dikenal sebagai panglima yang sangat ditakuti dan disegani oleh lawan tandingannya. Pada usia 34 tahun, Syekh Magelung mendapatkan petunjuk untuk mencari guru yang dapat memotong rambutnya serta membimbing dirinya. Kemudian dirinya langsung berpamitan kepada pihak kerajaan Mesir untuk mencari guru. Syekh Magelung berikrar, siapa yang dapat memotong rambutnya, maka dirinya akan berguru kepadanya. Di antara ulama besar yang ditemui oleh Syekh Magelung Sakti, di antaranya Syekh Datul Ulum di Libanon, Syekh Atijani di Yaman Selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arsi di Beirut, Syekh As-Samarkhandi bin Zubair bin Hasan di India, Syekh As-Salam di Malaita, Syekh Mahmud di Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salman bin Jaib di Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Sidrul Muta'alim di Champa, dan masih banyak lagi ulama-ulama terkenal yang disinggahi oleh Syekh Magelung Sakti. Hingga pada suatu saat Syekh Magelung sampai di perbatasan Selat Malaka dan bertemu dengan seorang pertapa sakti yang bernama Resi Purba Sang Hyang Dursasana, Prabu Kala Sangkala. Dari sang resi inilah kemudian Syekh Magelung mendapat petunjuk jika orang yang dapat memotong rambutnya adalah seorang waliullah yang berada di tanah Jawa. Setibanya di pesisir tanah Jawa, Syekh Magelung terus berkelana sambil berbunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar dapat segera dipertemukan dengan waliullah yang dapat memotong rambutnya itu. Saat sedang bermunajat, tepatnya pada malam Jumat, dirinya mendapat petunjuk bahwa waliullah yang dicarinya adalah Sunan Gunung Jati di Cirebon.
Kemudian Syekh Maglung meneruskan perjalanannya menuju Cirebon dan bertemulah dirinya dengan waliullah yang selama ini dicari-cari, yaitu Syed Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tanpa berlama-lama dirinya menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Sunan Gunung Jati. Pada saat itulah rambut Syekh Maglung dapat dipotong dengan mudahnya oleh Sunan Gunung Jati. Tempat di mana rambut Syekh Maglung dipotong dinamakan Karang Getas. Hingga kini menjadi sebuah desa di Cirebon yang disebut dengan Karanggetas. Kemudian Syekh Maglung mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai gurunya, yang kemudian Syekh Maglung diberi gelar Pangeran Soka dan diberi tugas untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon. Syekh Maglung dinikahkan oleh salah satu murid Sunan Gunung Jati yang bernama Nyimas Ratu Gandasari yang sangat cantik jelita. Setelah dinikahkan, Syekh Maglung kembali ditugaskan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan hingga akhirnya wafat dimakamkan di Kampung Karang, Desa Karangkedal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Untuk kalian yang baru bergabung atau melihat video ini, dukung video ini dengan cara klik subscribe dan like komentar agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Saya Deni Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.